Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah lana sudurana, wa yassir lana umurana, wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, warga Persyarikatan Muhammadiyah Bekasi Timur 1, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang insya Allah diberkahi ini kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Taufik itu persetujuan dari Allah tentang apa yang kita niatkan, apa yang kita inginkan itu dikabulkan dan dimudahkan langkah kita untuk menghadiri majelis ilmu ini. Dan karena kalau bukan taufik dari Allah, maka kita tidak akan bisa di sini. Itu namanya taufik. Jadi yang kita mau sesuai dan disetujui, di approve, di ACC oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua yang kita mau itu di ACC oleh Allah. Jadi ada jalan lain, tetapi alhamdulillah langkah kita, niat kita untuk sama-sama belajar pada pagi hari ini dimudahkan oleh Allah, dan itu suatu karunia yang patut kita syukuri. Nah, kita karenanya perlu bersyukur atas nikmat ini, atas nikmat sehat, atas nikmat masih bisa menghadiri majelis ilmu. Karenanya kita perlu tasyakuran. Jadi tasyakuran itu tidak hanya bikin acara, kemudian ada momentum anak ya lulus kuliah, atau anak masuk ke PTN favorit, atau ada yang nikah segala macam, tapi tasyakuran atas nikmat iman dan Islam. Jadi sekali-sekali bikin makan-makan di rumah, judulnya tasyakuran. Ini tasyakuran apa, Pak? Tasyakuran karena kita alhamdulillah masih muslim dan masih mukmin. Itu jarang yang begitu kan tasyakuran. Jadi fahadits, fa'amma bi ni'mati rabbika fahadits. Surat Ad-Duha. Jadi kita diminta untuk mengekspresikan nikmat dari Allah. Nikmat itu diantaranya yang paling utama adalah nikmat dalam keislaman dan keimanan. Itu nikmat yang tiada tara sebelum nikmat yang lain-lain yang materi segala macam itu. Tapi yang paling utama adalah bagaimana kita masih dalam keadaan Islam, masih dalam keadaan iman, dan karenanya kita senantiasa perlu tasyakuran. Dan tasyakuran yang perlu kita terus renungkan adalah bagaimana untuk semangat dalam belajar, semangat dalam bagaimana ibadah kita itu sesuai dengan Al-Quran, maunya Allah dan maunya Nabi. Nah, itu syarat ibadah. Selain itu, maka ibadah kita bisa tertolak. Jadi syarat ibadah itu paling tidak ada dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua ngikutin maunya Allah dan maunya Nabi. Yang nggak ada di Al-Quran, yang nggak ada di hadis, maka ibadah kita bisa ditolak walaupun itu niatnya baik. Sholat subuh misalkan, yang gampang ya, sholat subuh misalkan rakaatnya 2, kita berpikir pakai logika kita bahwa 2 rakaat itu kok sedikit, kita mau tambah 1 jadi 3, karena kalau nambah 3 berarti kan rakaatnya banyak dan pahalanya akan banyak. Nah, ini ditolak karena apa? Karena nggak ada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya dari Allah dan Rasul. Sholat subuh 2 ya 2, ikutin aja. Nah, ini yang dalam bahasa lain maksudnya adalah bid'ah. Jadi yang di luar yang sudah disampaikan dalam perkara ibadah itu sudah fix, tidak bisa diubah-ubah. Sebaliknya, yang bukan perkara ibadah mahdhah itu ibadah yang memang sudah ada perintahnya secara eksplisit, secara disebut ya, secara jelas dalam Al-Quran dan hadis, itu ibadah mahdhah. Seperti zakat, kemudian sholat, puasa, itu ibadah mahdhah, nggak bisa mengada-ngada. Adapun selain itu, maka ibadah ghairul mahdhah termasuk bagaimana kita bermuamalah, bagaimana kita berinteraksi dengan negara yang kita cintai ini, dengan tetangga kita, dan semuanya itu ibadah ghairul mahdhah. Jadi tidak ada
petunjuk persisnya hanya yang umum-umum sahaja, tetapi detailnya itu tidak ada. Pancasila tidak ada dalam Al-Quran, dalam hadis. Tetapi isinya, substansinya nanti kita bisa sama-sama cermati. Insya Allah tidak ada yang di luar dari nilai-nilai keislaman. Misalkan ngurus bencana, misalkan tidak ada perintah langsung ya. Bagaimana ngurus bencana itu adalah bagian dari bikin MDMC, lembaga penanggulangan bencana. Lembaga penanggulangan bencana, nggak ada perintah Nabi. Akan tetapi intinya mengurus bencana, mengurus panti itu adalah membantu, dan membantu itu adalah bagian dari perintah. Karena ini maksudnya ibadah ghairu mahdhur. Dia akan menjadi ibadah kalau kita melakukannya dengan ikhlas. Ikhlas maksudnya tidak ada di awal, tidak ada motivasi apapun kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Bekerja juga begitu. Bekerja apapun asalkan halal itu bisa menjadi ibadah asal ikhlas tadi awalnya. Kalau mulai itu tidak ada, itu bukan ibadah mahdhur. Ibadah ghairu mahdhur. Jadi Anda bekerja sebagai PNS, Anda bekerja sebagai pegawai BUMN, ya itu nggak ada sejarahnya dalam sejarah Nabi. Akan tetapi begitu kita bekerja, keluar rumah, memulai pekerjaan dengan basmalah, maka insya Allah akan menjadi pahala tersendiri. Nah artinya ibu bapak sekalian, kalau kita masuk langsung ke tema kita di layar itu menjadi Muslim, menjadi Indonesia, bahwa ketika identitas kita adalah seorang Muslim, maka itu juga tidak bertentangan agar kita bisa menjadi warga negara yang baik. Jadi selalu Islam dan cinta tanah air, nah itu intinya. Islam dan cinta tanah air itu, tanah airnya mau dimanapun, itu selalu beriringan, gitu ya. Selalu beriringan. Dan yang paling penting adalah nanti kita bahas bahwa bagaimana kontribusi kita sebagai Muslim di komunitas kita, di masyarakat kita. Nah itu menjadi Muslim, menjadi Indonesia. Nah, sekarang kita tadi disampaikan oleh Ustadz Ibin, negara kita bisa dikatakan dalam keadaan yang tidak sehat dan tidak baik-baik saja. Nah ini menjadi refleksi, menjadi cerminan buat kita semua agar bagaimana apa yang bisa kita lakukan sekecil mungkin, sebisa mungkin. Fattaqullaha mastata'tum. Kita diperintahkan oleh Allah itu untuk bertakwa sesuai kapasitas kita, sesuai kapasitas kita. Yang misalkan kalau mahasiswa ya turun ke jalan, namun dengan tertib, tidak anarkis dan lain-lain. Yang bisa misalkan kampanye atau menyampaikan aspirasi melalui sosial media, jadi itu dilakukan tentu saja. Kemudian selain itu berdoa dan lain-lain, itu bagian dari fastata'tum, semampu kita menarasikan melalui murid-murid gitu, melalui sekolah, melalui pengajian, itu juga bagian dari fastata'tum, semampu kita. Karenanya kita senantiasa berdoa agar kita semua beserta para pemimpin negeri ini diberi pencerahan, ya, diberi arah agar bisa menuju yang nanti akan kita bahas, baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Jadi negeri kita ini menjadi negeri yang baik, negeri yang diberkahi dan diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ibu bapak sekalian, kita mulai singkat saja karena pas juga di hari ini ada kajian PDM, kajian Majelis Tabligh PDM terkait dengan kalender Hijriah Global Tunggal di Cimangun Sakoros itu, Masjid Al-Jihad. Artinya jika setelah ini ada keluangan ya dan diberi taufik oleh Allah, kita memohon taufik untuk berangkat ke sana, itu juga merupakan karunia besar dan kita juga bisa sama-sama belajar nanti di sana. Dan kita dukung ya PDM untuk juga bisa menggembirakan dakwah tadi. Jadi kita ibaratnya ini apa? Mengkompromikan. Jadi tidak Timur Satu bikin pengajian, alhamdulillah terlaksana, tetapi juga dapat pengajian nanti di PDM. Jadi menggabungkan dua hal yang baik. Gitu. Jadi bukan mengatur sama sekali dan menggagalkan yang satu, cancel yang ini, kemudian ke sana tidak, sehingga dua-duanya nanti bisa kita dapatkan, dan itu saya kira lebih baik. Yang pertama terkait dengan ini pengantar nasionalisme ya. Jadi ini kan terkait dengan nasionalisme. Jadi nasionalisme itu secara umum adalah
rasa cinta, rasa bangga, dan tanggung jawab menjadi bagian dari bangsa dan negara. Nah, itu secara sejarah sudah ada contoh-contoh bagaimana agama itu alih-alih menjadi problem, akan tetapi justru menjadi solusi. Jadi sekarang banyak orang menarasikan, mengkampanyekan atau bahkan agak sentimen, agak satir ya terhadap agama, bahwa agama ini sumber masalah. Jadi banyak di Timur Tengah memang perang di Timur Tengah itu, di Yaman, kemudian di Syria ketika itu, ya kan, perang karena ada nuansa agama di situ. Terutama Islam yang dituduh bahwa Islam ini sumber masalah yang bisa memunculkan peperangan. Alhamdulillah saya pernah berkesempatan untuk membantu ya saudara-saudara yang menderita karena perang itu di Yaman, di Aden, dan ditugaskan di sana selama 3 bulan, dan dampak perang memang luar biasa. Dan sebenarnya bukan karena agama, tetapi karena memang greedy, manusia itu rakus akan kekuasaan. Agamanya mah begitu, tetap namanya guidance, namanya cara hidup di Al-Quran dan hadis Islam ya menjunjung tinggi nilai-nilai luhur. Akan tetapi mengapa ada perang, yaitu karena watak ya, manusia, watak politik murni karena hawa nafsu dan macam-macam, bukan agamanya. Nah, para founding father kita termasuk Muhammadiyah, termasuk Nahdlatul Ulama dulu menggerakkan masyarakat itu dengan narasi agama, yaitu apa ya, jihad. Jihadnya apa? Membela tanah air, membela tanah air. Bagaimana kalau kita ingat resolusi jihadnya gitu ya, saudara kita dari NU ketika itu, kemudian dilanjutkan dengan dieksekusi dengan Bung Tomo ya, yang sangat dramatis, yang sangat menggemparkan ketika memprovokasi dalam tanda petik masyarakat untuk melawan Inggris ketika itu, agresi militer dengan pekik ya, Allahu Akbar di radio ketika itu kan ada fotonya yang viral yang tersebar di bawah payungnya warnanya merah putih kayak gitu kan, begini Bung Tomo, Allahu Akbar gitu kan. Itu ya agama yang menggerakkan Bung Tomo. Pak Sudirman misalkan, bagaimana menjadi muslim, menjadi tentara, menjadi Indonesia itu sebenarnya saling menguatkan. Jadi menjadi muslim kemudian bukan tidak serta-merta kita anti terhadap negara, apapun bentuknya, nanti kita bahas gitu. Karena negara nanti kalau mau detail bentuknya macam-macam, ada negara kerajaan, ada negara republik, dan macam-macam. Tapi Muhammadiyah punya perspektif lain tentang negara. Nah, dalam Islam tadi ya konsepnya adalah hubbul waton, cinta tanah air. Ada hadis yang mengatakan hubbul waton, dikatakan hadis hubbul waton minal iman, tetapi itu bukan hadis sahih gitu ya. Kalau tidak palsu maka itu hadis dhaif gitu. Tapi bukan hadis yang bisa yang kita anggap bahwa itu hadis sahih. Maknanya benar bahwa cinta tanah air, tetapi ada yang lebih valid daripada yang narasinya, redaksinya hubbul waton minal iman, cinta tanah air adalah bagian dari iman. Itu bukan hadis yang valid gitu. Tetapi bahwa katakanlah hadis itu dhaif, maknanya benar dengan ayat atau hadis yang lain. Nah, Muhammadiyah bagaimana? Nasionalisme adalah bagian dari iman dan jihad kebangsaan. Maksudnya adalah menjadi muslim dan punya perhatian terhadap masyarakat, bangsa dan negara itu adalah bagian tidak terpisahkan dari keimanan dan keislaman kita. Jadi misalkan di rukun Islam misalkan kan ada tentang persoalan zakat gitu, juga tentang haji. Nah, zakat dan haji itu membahas diantaranya adalah menguatkan hubungan kita dengan sesama manusia. Jadi zakat itu memang itu perintah agama dan makhluk. Karena apa? Karena sudah ada takarannya, nisabnya, haulnya sudah ada itu. Nggak bisa kita ubah-ubah itu. Emas misalkan nisabnya 85 gram. Ya kalau misalkan kita punya emas, menabung emas, kita sudah lebih dari 85 gram, kita nggak bisa mengada-ngada, coba 100 gram aja dinaikin. Standarnya saya kan belum nyampe 100 gram, maka nggak perlu bayar zakat, nggak bisa, udah dari sononya begitu. Nggak bisa kita ubah-ubah itu namanya fix gitu, namanya tauqifi. Nah itu zakat. Tetapi ada aspek apa istilahnya horizontalnya.
bagaimana dengan zakat itu kita punya perhatian sesama muslim yang lain yang kekurangan. Ya, asnaf zakat yang 8 itu. Itu maksudnya apa? Maksudnya Islam itu bukan Islam yang agama egois memperhatikan diri kita sendiri, bagaimana sholat kita saja, tetapi secara vertikal kita dan Allah yang dinamakan hablun minallah, tetapi juga jangan lupa hablun minannas. Jadi hablun minallah dan hablun minasnya itu ada dalam setidaknya dalam rukun Islam yang 5 itu, ada dalam haji dan ada dalam zakat. Haji kenapa? Karena di situ kita berkesempatan untuk berjumpa, untuk bersilaturahmi, untuk bahkan bisa berdiskusi perkara agama dengan umat muslim sedunia. Di para ulama zaman dulu itu ketemunya, muktamarnya itu musda muktamarnya itu pas haji itu. Pas haji. Jadi kita janjiannya itu ya di pojokan Masjidil Haram, di pojokan Masjid Nabawi, ketika bertemu bertukar pikiran, membawa hadis, meriwayatkan hadis itu ketika haji. Jadi sudah ada sistem bagaimana umat Islam itu bermuktamar gitu. Yaitu muamalah. Jadi bermuamalah itu termasuk bermuamalah dengan bagaimana urusan kebangsaan sesuai kapasitas kita di RT, di RW, di kelurahan sampai tingkat tertinggi di pimpinan nasional. Itu bagian dari muamalah yang tidak bisa dipisahkan dari keimanan dan keislaman sesuai kapasitas kita. Makanya Muhammadiyah itu secara struktural administrasinya kadang disesuaikan, mitra dialognya disesuaikan dengan administrasi pemerintah. Misalkan PCM kepada camat, ya. Jadi Pak Heri mitra dialognya itu levelnya di camat, gitu kan? Karena apa? Untuk mengingatkan berdialog. Pak Zahrul PDM wali kota, gitu kan? Wilayah Pak Ahmad Dahlan gubernur KDM. Jadi Pak Ahmad Dahlan itu wilayah. Nah, presiden ya ketum kita Pak Haidar Nasir. Nah, itu maksudnya bagaimana jihad kebangsaan itu bisa dilakukan secara efektif. Nah, sekarang kalau kita lihat dalam Al-Quran tentang bagaimana kita berharap bisa mendambakan atau mendoakan negeri yang aman dan makmur. Ini dalam surat Al-Baqarah 126 kisah Nabi Ibrahim. Wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadza baladan amin. Jadi Nabi Ibrahim berdoa agar negeri tanah ini, Mekah ini menjadi negeri yang aman. Warzuq ahlahu minas samarat, dan berikanlah rizki kepada ahlinya, kepada penduduknya, kepada warganya dari buah-buahan yang hijau dan macam-macam, gitu. Sehingga mengingatkan mereka untuk bersyukur di hari akhir. Nah, ini maksudnya apa? Bahwa Nabi Ibrahim itu punya perhatian terhadap tanah airnya, punya perhatian terhadap tanah yang ia tinggali. Jadi kan pernah di Mekah juga ketika Hajar juga itu peristiwa Safa dan Marwah kayak gitu. Nah, itu doa Nabi Ibrahim. Nabi berdoa. Hal yang sama perlu kita lakukan terhadap negara kita ini. Kita berdoa dan kita jaganya bagaimana? Dengan kritik, ya dengan demo, dengan protes, itu juga bagian dari itu. Tapi sesuai dengan pakemnya gitu. Harus tidak boleh anarkis. Kira-kira begitu. Jadi tidak boleh antipati dengan persoalan bangsa ini, dengan persoalan negara ini. Harus punya perhatian, tetapi sesuai kapasitas kita. Yang pertama tentu saja mendoakan. Jadi di berbagai kesempatan kalau bisa ibu bapak berdoa. Tadi kita di awal bicara taufik, ya Allah berikanlah taufik, berikanlah ketetapan, persetujuan. Nah, kita berdoa, Allahumma waffiq wulata amrina lima tuhibbu wa tarda. Ya Allah, berikanlah taufik kepada para pemimpin kami, pada para penguasa kami, kepada hal-hal yang Engkau cintai dan Engkau ridhoi. Nah, itu doa begitu kalau ibu bapak dengar khutbah di Arab Saudi, di Mekah, di Madinah, itu selalu disampaikan oleh khotibnya, mendoa untuk para pemimpin negeri. Nah, kita selain mengkritik juga jangan lupa doanya, gitu. Itu bagian dari bagaimana kita berbangsa dan bernegara. Jadi tidak sekedar kritik, tapi juga mendoakan juga tentu saja bagaimana diberi
pencerahan, diberi ketetapan hati, diberi hidayah untuk bisa lebih memperhatikan keluarganya atau bahkan mengingat kembali memenuhi janji-janjinya. Nah, itu bagian dari kita punya perhatian dan mendoakan negara dan bangsa ini. Selanjutnya dari Quran yang lain, ini Quran As-Saba ayat 15. Nah, ini yang sering kita sebut-sebut tadi. Ini ceritanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur tadi adalah negara ideal yang kita cita-citakan. Tetapi ceritanya itu pada negeri Sabah gitu ya. Jadi laqad kana li sabain fi maskanihim ayat jannatan an yamin wa shimal. Kulu min rizqi rabbikum wasburu lahu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi negeri Sabah itu kita diminta ya, warganya untuk berharap negeri itu menjadi negeri yang baik sehingga Tuhan itu mengampuni dosa-dosanya gitu, tentang negeri Sabah. Sama maknanya bahwa di mana bumi berpijak, di situ pula kita mendoakan agar tanah air kita itu menjadi tanah air yang baik, tanah air yang diberkahi, yang mubarak, sehingga kita nyaman dalam beragama, kemudian bisa nyaman juga dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, karena ini bagian dari akhirat juga. Bagaimana kita bisa menuju akhirat kalau misalkan kehidupan kita di dunia itu tidak nyaman? Dan alhamdulillah katakanlah setidak sehat-sehatnya kondisi negara kita sekarang, kita masih bisa beribadah dengan leluasa, masih bisa sholat yang masih ya sholat Jumat, mengadakan sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, semuanya diatur, zakat, haji, walaupun administrasinya macam-macam, maksudnya dinamikanya ya, ada yang ngurus haji, ya ada dinamika korupsi segala macam, antriannya gitu, tetapi negara ngurusin. Zakat, ada juga narasi-narasi uang zakat dikorupsi gitu, walaupun kemudian ada klarifikasi juga dari Basnas itu kayak gitu. Akan tetapi semuanya diurusin gitu, wakaf gitu. Berbeda misalkan kalau kita di negara yang minoritas, muslimnya minoritas, itu bikin tempat ibadah susahnya minta ampun gitu. Harus luasnya berapa, harus ada tempat parkir dan macam-macam. Nah, ini yang menjadikan kita harusnya juga bersyukur peluangan itu masih ada, sehingga ketika banyak masyarakat yang beribadah, banyak pula yang mendoakan, banyak pula kesempatan untuk kemudian menuju kepada negara yang baik. Jadi ibadah itu tidak sekedar ritual belaka, tetapi juga mengingatkan kita bagaimana dengan beribadah itu hablum minannasnya tetap jalan. Dan itulah Muhammadiyah tadi disampaikan Ustaz Ibn gitu. Harus punya visi berkemajuan. Tidak sholat saja gitu ya. Tidak sholat saja, tidak puasa saja. Karena sholat dan puasa itu sangat personal. Itu bagus, itu bagian dari Islam. Ibu sholat, ibu puasa. Tetapi sholat dan puasa saja tidak cukup. Makanya ada kecaman kan di surat Al-Maun. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Jadi kita surat itu menanyakan dan pertanyaan yang ingkari. Pertanyaannya sebenarnya tidak perlu dijawab. Apakah kalian tahu orang yang memanipulasi agama? Suratnya pendek. Tetapi yang pendek itu mengingatkan kita bahwa sholat tidak cukup. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yuraun. Orangnya riya wa yamna'unal ma'un. Jadi tidak membantu orang-orang yang berkebutuhan, misalkan anak-anak yatim di awal. Jadi orang-orang yang mustad'afin itu orang yang sholat tapi tidak membantu mustad'afin, maka terlaknat juga. Hati-hati. Jadi sholat bukan jaminan untuk beragama ini. Perlu punya perhatian secara horizontal. Makanya Qidahlan itu yang diulang-ulang suratnya adalah Al-Maun dan Al-Asr, ya kan? Surat Al-Maun ayatnya sedikit, Al-Asr juga ayat yang 4 gitu. Itu yang selalu diulang-ulang. Mengapa? Ya karena agar orang mempraktekkan isinya. Diulang Al-Asr diulang 3 bulan, Al-Maun diulang 6 bulan, sampai muridnya bosan, ini kok Kiai kita surat itu ada 114 surat dalam Al-Quran. Mengapa yang dikaji ini terus, dua ini terus, Al-Maun dan Al-Asr? Qidahlan mudah saja. Apakah kalian sudah mempraktekkan isi dari Al-Asr dan Al-Maun?
Nah, inilah yang dijalankan, yang diajarkan Nabi kepada para sahabat. Jadi sahabat itu tidak berpindahkan Al-Quran itu turun secara berangsur-angsur. Jadi mereka diajarkan Nabi tidak berpindah dari ayat ke ayat yang lain, melainkan sudah mengamalkan ayat yang satu. Jadi memang belajar itu perlu ketekunan, perlu pelan-pelan, tidak instan. Begitu pula juga kita, ini bisa kita renungkan dalam hal apapun, dalam ngaji, misalkan mengaji Quran, baca Al-Quran, alih-alih misalkan kita mau baca satu juz satu hari, langsung saja gitu, target agar bisa khatam, gitu. Apalagi bulan Ramadan, agar bisa khatam sebanyak mungkin. Lebih baik kita misalkan baca sehari misalkan hanya satu halaman, akan tetapi disertai dengan terjemahannya, disertai dengan tafsirnya. Muhammadiyah sudah punya tafsir At-Tanwir. Nah, itu kiranya bisa kita rujuk. Nah, itu akan lebih bermakna daripada sekedar kita membaca satu hari satu juz dengan banyak-banyakan khataman. Karena Quran sejatinya adalah petunjuk hidup. Kalau sekedar memang dibaca sudah ada pahalanya, akan tetapi yang dimaksud Quran bisa menjadi syafaat di hari kiamat nanti, termasuk untuk penghafal Al-Quran, adalah bukan karena hafalnya, bukan karena bacanya, tetapi karena diamalkan. Ngafal Quran kalau nggak mengamalkan ya sama aja, Al-Quran tidak akan menjadi syafaat. Tetapi memang dorongannya adalah orang yang menghafal Quran maka akan semakin dekat dengan Al-Quran. Jadi baca Al-Quran itu semakin mudah, nggak perlu lihat mushaf di motor, di mobil, bisa ngaji gitu. Secara otomatis ngantri bisa ngaji. Nah, itu kelebihan orang yang hafal Quran, banyak ayat gitu. Kalau yang nggak banyak ayat, gimana ngapalnya? Ya? Diulang-ulang aja ayat yang dihafal. Kulhu, gitu. Trikul, Al-Falaq dan Anas. Nggak masalah, kita berusaha ya kan, berusaha banyakin hafalan. Akan tetapi kalau nggak ada, ya kita baca apa yang kita hafal. Ternyata ya jangan bersedih gitu. Ternyata ada cerita ya kan, yang bahwa ada seorang imam itu mengimami para sahabat dan di sholatnya itu cuma baca Qul huwallahu ahad dan itu diulang-ulang. Ya, dan itu diulang-ulang. Sahabat melaporkan kepada Rasul. Wahai Rasulullah, saya bermakmum di belakang seorang imam dan dia setelah baca Al-Fatihah itu yang dibaca adalah Qul huwallahu ahad terus gitu. Kayak nggak ada yang lain aja gitu maksudnya. Justru Nabi enggak, ini dakwah Nabi ya, justru Nabi merangkul, bacalah yang lain. Justru Nabi menyampaikan bahwa saya konteksnya tidak tahu apakah orang itu hafalannya cuma itu, ada yang lain, tetapi Nabi menyampaikan bahwa hubbuka iyyahu tudkhilakal jannah. Bahwa cintamu terhadap Qul huwallahu ahad itu yang memasukkanmu kepada surga. Jadi ya itu hiburan kalau kita cuma hafal Qul huwallahu ahad, kita bisa baca berulang-ulang, itu bisa memasukkan kita ke surga. Ya ini juga fadilah ya, fadilah Al-Ikhlas itu sendiri memang. Jadi Al-Ikhlas punya kelebihan juga gitu. Surat Al-Ikhlas itu. Akan tetapi bukan berarti surat-surat yang lain diabaikan. Tapi kalau kita baca surat itu ya maka juga tidak masalah. Tapi semampu kita tambah hafalan. Ini terkait Al-Quran ya Ibu Bapak. Jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, dalam hadisnya tentang bagaimana cinta tanah air. Ini dari sahabat Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik ini salah satu sahabat yang tinggal di rumah Nabi. Di rumah Nabi yang karena tinggal di rumah Nabi sering meriwayatkan hadis dari Nabi banyak. Anas bin Malik. Di antaranya hadis yang tentang cara makan. Yang namanya satu rumah pasti memperhatikan cara makan, gitu, makan bersama. Karenanya valid gitu. Karena apa ya? Memperhatikan Nabi dengan jarak dekat, kayak kita ingin memperhatikan kehidupan seseorang tokoh itu, biasanya wartawan itu yang ditanya siapa? Kalau bukan istrinya, sopirnya. Karena bahkan sopirnya kadang lebih tahu daripada istrinya tentang hal-hal yang baik maupun hal-hal yang buruk tentang para pejabat itu. Nah itu Anas ini begitu. Jadi juga pelayan Nabi, juga ya katakanlah bisa dikatakan anak angkat Nabi gitu, dapat perhatian dari Nabi. Di antaranya selain hadis ini adalah hadis yang kalau makan itu diminta untuk mengucapkan basmalah samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yali. Jadi kalau sebelum makan Nabi mengatakan wahai Anas, makanlah dengan mengucapkan basmalah bismillah. Wa kul biyaminik dengan tangan kanan, wa kul mimma yali, dan makanlah apa yang dekat jangkauanmu. Yang
Kita makan kadang bareng-bareng ya, makan di mana, di restoran Sunda kayak gitu, panjang hidangannya, tapi jengkolnya ada di ujung sana gitu. Nah kita langsung ngeraup gitu kan. Nah itu secara adab dalam hadis ini ya kurang. Harus yang makan di sekitar kita, kalau mau ngambil kita minta tolong ya kan, minta tolong. Atau kita sensitif, jengkolnya diputerin lah gitu, diputerin biar orang juga nggak ngeliatin terus gitu, mau ngeliat mau ngambil mau nanya sungkan. Tapi kalau diputerin sama kita ambil. Nah itu diperhatikan oleh Nabi itu cara makan seperti itu. Nah itu Anas bin Malik. Nah diantaranya hadis tentang ini, Anas meriwayatkan bahwa Nabi ketika kembali dari bepergian, karena idza qadima min safarin fanadara ila judratil Madinah. Jadi ketika Nabi berpulang dari bepergian, melihat dinding-dinding Madinah, beliau mempercepat laju untanya. Ini misalkan bepergian ke Mekah gitu, sudah sampai dari Bandung, sudah melihat Cikampek gitu, seakan-akan pengen ngelaju terus sampai Jakarta. Nah ini Nabi itu pengen ke Madinah, sudah tidak sabar kembali ke Madinah, mempercepat laju untanya. Apa beliau menunggangi unta, maka beliau menggerakkannya untuk mempercepat karena kecintaan beliau kepada Madinah. Maksudnya apa? Ya cinta tanah air, cinta di mana beliau tinggal. Jadi beliau tanah airnya katakanlah lahir di Mekah, dari Mekah hijrah ke Madinah itu sudah berat. Karena apa? Karena Nabi besar, lahir dan besar di Mekah. Berat itu hijrah itu, karenanya hijrah itu menjadi landasan untuk kalender, karena suatu peristiwa yang menuntut kesabaran. Tetapi betapa cintanya Nabi dengan Mekah, Nabi kemudian tinggal di Madinah, dan itu menjadi bagian dari yang tidak terpisahkan dari kehidupan Nabi, karena Nabi juga cinta Madinah. Makanya cinta Mekah dan cinta Madinah, dua kota suci ini. Dan kebanyakan syariat kita itu, tata cara sholat kita itu ada di Madinah. Maksudnya secara detail dikeluarkan, disyariatkan di Madinah. Dan fase di Mekah itu lebih banyak kepada tauhid dulu gitu. Jadi kita beriman dulu, awal-awalnya dulu, gerbangnya dulu, yang penting beriman dulu. Detail-detailnya, cara sholat segala macam itu nanti ada di Madinah gitu. Nah itu Madinah gitu ya Nabi. Nah ini Nabi cinta Madinah, hubbul waton wal hanin ilaihi. Dan bagaimana ia bisa cinta kepada Madinah. Artinya dari segi Islam secara umum bahwa cinta tanah air itu bagian tidak terpisahkan daripada beragama, berislam dan beriman. Jadi tidak perlu dikonfrontirkan, ya, tidak perlu kemudian harus apapun tanah airnya. Bahwa Nabi ini Madinah bukan berarti Madinah saja, bukan berarti Indonesia, tidak. Konteksnya adalah di mana kita berpijak, di mana kita hidup, dan disitulah kita berkontribusi. Nah sekarang Muhammadiyah bagaimana, ibu bapak sekalian? Visinya apa? Cita-citanya apa? Perang dalam ADART kita. Konstitusi Muhammadiyah itu adalah mewujudkan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benar. Nah ini menarik, masyarakat Islam yang sebenar-benar dalam berbangsa dan negara. Kalau kita perhatikan, ini masyarakat Islam, bukan negara Islam, bukan negara Islam ternyata, tetapi masyarakat Islam, bukan negara khilafah, bukan negara syariat, bukan negara kerajaan Islam, bukan, masyarakatnya. Jadi Muhammadiyah sudah berpikir jauh, berkemajuan, apapun bentuk negaranya, mau republik, mau kerajaan, mau federal, tetapi yang terpenting adalah masyarakatnya. Sekarang kita misalkan republik, dan ini bukan negara Islam gitu. Beda dengan Arab Saudi yang jelas menyebutkan ya kerajaan, tapi menyebutkan dalam konstitusinya bahwa dasarnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah sebelum ngomong undang-undang yang pertama. Di negara kita nggak ada Al-Quran dan hadis gitu, dasar sebagai dasar negara. Yang ada adalah dalam ADART Muhammadiyah. Tetapi di ibu bapak baca konstitusi, baca pembukaan UUD, ya tidak ada Al-Quran dan hadis. Yang ada adalah dimulai dengan doa berkat rahmat Tuhan. Nah itu sudah rahmat Allah, malah disebutkan Allah juga di situ. Nah itu bagian tidak terpisahkan. Jadi masyarakatnya yang dicita-citakan Muhammadiyah.
yang sebenar-benar, yang ideal. Jadi sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri. Jadi kita yang terpenting adalah mengedukasi masyarakat agar bisa menjalankan agamanya dengan sebaik-baiknya. Semakin banyak masyarakat yang baik, itu tentu nanti akan berdampak kepada negara yang nanti menjadi baldatun thayyibatun tadi, negara yang baik. Jadi dimulai dari individunya, kemudian nanti dari keluarga. Jadi individu yang baik tadi, insanun sholeh, mar'ah sholihah, kemudian orang-orang ini membuat komunitas terkecil yang namanya keluarga, yang kita namakan biasa keluarga sakinah, ya kan? Jadi keluarga sakinah itu yang bagaimana? Ya keluarga yang kumpulan dari orang-orang yang baik, istrinya baik, suaminya baik, anaknya baik. Itu yang paling mudah kita kontrol, keluarga. Keluarga-keluarga yang baik ini menjadikan suatu komunitas, RT, RW, kelurahan. Nah, kumpulan keluarga-keluarga yang baik ini akan menjadikan komunitas RT yang baik, RW yang baik, kelurahan yang baik. Jadi kalau semua keluarga di Muhammadiyah ini, insya Allah kita akan menjadi keluarga sakinah, samawa semuanya itu, maka insya Allah kan otomatis RT RW-nya, kelurahannya itu menjadi kelurahan yang baik. Kelurahan yang baik, kelurahannya semuanya baik, menjadikan kota yang baik sampai ke tingkat nasional. Nah inilah perhatian Muhammadiyah. Dimulai dari bottom up, dimulai dari bawah, tidak dimulai dari bawah gitu. Jadi mengumpulkan, menjadikan masyarakat itu baik dengan macam-macam, dengan pengajian, dengan edukasi. Nah itu ya, diantaranya ya menegakkan tauhid tadi, istilahnya tajdid kalau di Muhammadiyah, purifikasi. Jadi kita murni beribadah karena Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah makbulah dan seterusnya dan seterusnya. Jadi mewujudkan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat. Nah itu idealnya, dimulai dari pribadi dulu. Setelah pribadi baik, maka keluarga baik. Setelah keluarga baik, maka masyarakat menjadi baik. Kalau masyarakat baik, ya otomatis negara juga kumpulan dari masyarakat yang baik. Jadi kita harus tahu peran kita. Nah ini maksudnya mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Karena otomatis kalau masyarakatnya mencapai standar yang sebenar-benarnya, maka negara itu apapun bentuknya, mau republik tadi ataupun kerajaan, maka juga insya Allah akan baik. Tetapi itu perjuangan yang terus-menerus, yang terus-menerus. Jika kita tidak bisa melihatnya, jika kita tidak bisa menikmatinya, tidak masalah, tidak masalah. Kita mulai dari apa yang kita bisa. Bahkan generasi nanti kita mungkin menikmatinya bahwa Indonesia akan menjadi negara yang maju. Karena Indonesia sekarang masih kalau dalam kategori dunia itu bahasanya negara berkembang, belum negara maju. Jadi ada berkembang, ada negara maju. Indonesia masih dianggap negara berkembang. Nah ini detail kecil-kecil saja, ibu bapak sekalian. Kita jangan lupa juga bahwa Muhammadiyah punya beragam dokumen, punya beragam keputusan yang kiranya perlu kita intip lah sekali-sekali ya. Ada MKCH, Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah istilah. Ada disebut Islam membimbing umat membangun masyarakat dan negara adil makmur. Nah ini jelas artinya dalam setiap dokumen Muhammadiyah selalu ada perhatian terhadap negara dan bangsa ini. Tidak murni ibadah mahdoh saja, tidak hanya mikirin sholat dan itu tiang agama pasti, tetapi tidak hanya itu. Tidak hanya mikirin puasa pasti, tetapi tidak hanya itu, dipikirin yang lain. Jadi beragama itu secara paripurna, secara kafah, tidak hanya mikirin sholat dan puasa misalnya, tetapi juga mikirin yang lain sesuai kapasitas kita. Pendirinya ya Kiai Ahmad Dahlan, tentu saja jihad kebangsaan melalui pendidikan, sosial, macam-macam rumah sakit, itu bagian dari sesuai dengan kapasitas. Bapak ibu adalah guru, bapak ibu adalah dokter, adalah perawat, bapak ibu adalah relawan bencana segala macam. Itu sudah menggabungkan antara keislaman dan kebangsaan sesuai yang kita miliki. Jadi misalkan bangsa ini, misalkan saya kebetulan di lembaga penanggulangan bencana PP Muhammadiyah juga di MDMC. Nah kalau kita tahu BNPB itu yang milik pemerintah itu Badan Penanggulangan Bencana Nasional, itu sangat memuji Muhammadiyah dalam penanggulangan bencana. Karena
dibantu kerja-kerja pemerintah oleh Muhammadiyah, dan Muhammadiyah nggak dapat uang dari itu secara sukarela gitu. Justru akhirnya mereka apa? Ya merasa terbantu dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah yang mereka bekerja, BNPB itu kerja kan, orang yang ada di BNPB itu digaji. Sekarang di MDMC Kota Bekasi, ketuanya Bang Rusli, gitu kan, sekretarisnya orang sini Bang Irfan, mana Bang Irfan. Itu nggak ada gajinya, tetapi apa perannya terhadap penanggulangan isu-isu penanggulangan bencana itu kadang lebih efektif daripada pemerintah, karena pemerintah menilai bahwa Muhammadiyah itu punya orang sampai ranting, ada orang yang sampai ranting ngalahin negara gitu. Bahkan sekolahnya banyakkan Muhammadiyah daripada negara. Nah itu Muhammadiyah. Itu nggak dia. Jadi kerja atau apa dibayar itu mulai aja dulu. Termasuk sektor yang lain, misalkan Muhammadiyah sekarang sedang bikin tafsir At-Tanwir namanya. Sudah ada yang diterbitkan, tetapi baru 3 jilid, artinya baru sampai surat Ali Imran mungkin. Masih ada sekian surat yang lain, itu tidak dibayar oleh pemerintah, tidak dikasih uang oleh pemerintah untuk bikin itu. Sementara pemerintah ada bikin tafsir juga melalui Kementerian Agama, dananya sekitar 20 miliar atau segala macam, ada tafsirnya. Tapi kan jarang dirujuk orang. Nah, Muhammadiyah bikin juga, nggak dikasih sama sekali oleh pemerintah. Alhamdulillah kami juga terlibat dalam perumusan tafsir At-Tanwir. Nah itu peran Muhammadiyah ya Ibu Bapak sekalian. Risalah Islam Berkemajuan, nah ini bukunya, ini ada PDF-nya juga di net. Ini hasil dari Muktamar 2022. Islam mendorong membangun bangsa damai, adil dan beradab. Ya ini normatif, akan tetapi bahwa dorongan itu ada di Muktamar itu adalah dokumen penting yang perlu kita cermati juga. Ini ya prinsip Muhammadiyah Ibu Bapak, cinta tanah air bagian dari iman, membela negara jelas, jihad, Islam saling menguatkan satu sama lain. Sudah ada himbauan juga terkait situasi kita sekarang bahwa kritik itu perlu, tetapi tidak boleh anarkis dan tetap menahan diri, Di Pemuda Muhammadiyah juga ada instruksi dari Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah yang sekarang Wamen, Pak Jamigran, instruksinya kepada Pokam, kader Pemuda Muhammadiyah seluruh Indonesia yang untuk turut serta dalam menjaga stabilitas wilayah masing-masing, tetapi juga menahan diri untuk tidak terlibat dalam provokasi dan perilaku anarkis. Nah, saya kira ini sebelum terakhir, Bapak sekalian, ada konsep namanya Darul Ahdi Wasyahadah. Nah ini hasil dari muktamar sebelum muktamar 2022, ini muktamar 2015 gitu. Nah Darul Ahdi itu apa? Darul Ahdi adalah konsep ini adalah bagaimana Muhammadiyah memandang negara ini. Di saat ada orang memandang bahwa Indonesia adalah negara togut itu tiran, negara yang jahat, negara yang berdasarkan kejahatan gitu. Artinya harus diperangi, presidennya harus diperangi, presidennya semuanya harus bahkan dibinasakan, dibunuh gitu, karena tidak berdasarkan negara Islam, bukan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Muhammadiyah justru sebaliknya, bahwa Pancasila, negara ini adalah negara perjanjian, dan kita diminta untuk aufu bil uqud, untuk memenuhi janji, untuk mempertahankan janji itu, menghormati janji. Jadi Pancasila itu kan kesepakatan yang sudah dibuat oleh para founding fathers, para pendiri agama ini, yang isinya tentu saja tidak hanya nasionalis, tapi juga banyak yang muslim juga, termasuk tokoh Muhammadiyah sangat berperan dalam Pancasila itu. Di antaranya Ki Bagus Hadikusumo. Ki Bagus Hadikusumo ya narasi-narasinya tentang Islam, persatuan, semuanya itu dibangun oleh Ki Bagus Hadikusumo. Di Dewan Konstituan dan macam-macam. Ini Darul Ahdi sudah selesai, gitu. Tidak bisa diganggu-gugat selama langkah-langkahnya nanti kemudian ada perubahan, bisa jadi. Tetapi untuk sekarang ya kita penuhi janji itu, kita pertahankan. Gak usah diutak-atik lagi, kita hormati, kita bangun sama-sama. Itu maksudnya Darul Ahdi. Ahdi itu perjanjian. Indonesia hasil konsensus, gitu. Pancasila, UUD, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi tidak usah diutak-atik. Darul Syahadah, negeri kesaksian, syahid. Syahid itu kan maksudnya bersaksi, gitu. Bersaksi. Jadi orang yang mati syahid misalkan dia bersaksi atas perjuangan ya, untuk berjihad di jalan Allah. Umat Islam bertanggung jawab memajukan bangsa. Jadi ketika kita sudah
sama-sama punya janji ini dengan Pancasila dan yang lainnya, sama-sama pula kita kawal, Mas. Kita kawal. Kawal dengan proper, kawal dengan proporsional, dengan baik, dengan bijak. Di antaranya adalah tetap kritis, tetapi juga tetap menahan diri dengan logika berpikir, gitu, tidak anarkis. Nah, itu maksudnya Darul Ahdi Wasyahadah. Implikasinya adalah nih, mengawal Indonesia sebagai negara perjanjian, panggung kesaksian untuk beramal soleh. Jadi ya dengan amal usaha yang ada, disitulah medan perjuangannya. Kalau para ibu bapak misalkan ya guru di TK, di SD atau dosen, disitulah medan perjuangannya. Tidak perlu muluk-muluk misalkan angkat senjata, itu beda konteks sekarang. Jadi jihad itu tidak melulu dengan angkat senjata, banyak sekali medan jihad. Mulai dari jihad dengan hati sampai memang angkat senjata, itu semuanya jihad. Amar ma'ruf nahi munkar itu ada yang dimulai dari hati, yang paling ringan itu dari hati. Maksudnya hati kita tidak gelisah, itu jihad sudah gitu. Kan ada hadis man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Jadi ketika kalian melihat kemungkaran, maka yang pertama adalah kalau bisa langsung langsung eksekusi dengan tangan. Kalau kita punya power, kalau kita camat, kalau kita wali kota, itu bisa kita rubah itu semua kemungkaran dengan kebijakan. Fa illam yastati' fa bilisan. Jika tidak bisa, maka dengan lisan, dengan nasihat, dengan kata-kata. Fa illam yastati' fa bi qalbi. Dengan hati itu sudah cukup gitu. Sudah cukup, paling tidak ada kegelisahan melihat situasi sekarang, ada kegelisahan. Jadi kita tidak santai-santai saja, jadi gelisah gitu, gelisah mendoakan. Itu maksudnya dengan hati, mengawal Indonesia dengan kesaksian dan beramal soleh. Jadi itu tingkatan kita beramar ma'ruf nahi munkar, amar ma'ruf nahi munkar, amar ma'ruf nahi AMNM. Jadi kita beramar ma'ruf, mengajak orang kepada kebaikan dan mencegah kepada batilan. Kalau bahasanya Pak Amin itu al-amru bil adli wan nahyu anil dzulmi, mengajak kepada keadilan dan mencegah kezaliman. Itu Pak Amin Rais. Nah, kira-kira begini ya Ibu Bapak sekalian, sebagai penutup kita butuh berperan ya dalam kapasitas kita sesuai dengan medan kita, apa yang kita bisa, karena disitulah ketakwaan kita akan tercerminkan. Sekecil apapun, insya Allah itu akan bernilai. Menyediakan konsumsi itu juga bagian dari itu. Jadi banyak sekali cara beribadah, gitu. Cara beribadah itu juga bagian dari itu. Ngurus organisasi, ngurus Aisyah, ngurus Muhammadiyah secara umum juga bagian dari itu, dan butuh kolaborasi membangun negara berkemajuan. Saya kira itu, wallahu a'lam, dan kalau ada tanya jawab juga disilakan. Tapi nanti juga kita mengingatkan untuk kalau misalnya ada peluang waktu kita geser ke Sarkoro nanti ya, sama-sama saya juga akan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak moderator.